Kejutan, King Barca tumbang di tangan Sociedad. Manchester United versus Leicester, Fernandes CS menang 3-0. Chelsea versus Arsenal tuntas tanpa pemenang. Ipswich Town akhiri puasa kemenangan 22 tahun. Inter versus Napoli berakhir sama kuat. Resmi AS Roma pecat Ivan Juric. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Selamat menyaksikan. Manchester United versus Leicester, Fernandes CS menang 3-0. Bermain di Old Trafford, Manchester United berhadapan dengan Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris. Setan Merah menang 3-0. Gol-gol tuan rumah dicetak oleh Bruno Fernandes di menit ke-17. Bunuh diri Victor Christiansen di menit ke-38. Dan Alejandro Garnacho di menit ke-82. Hasil ini membuat MU duduk di posisi ke-13 dengan 15 poin. Leicester ada di urutan ke-15 dengan 10 poin. Tottenham Hotspur versus Ipswich Town, Lily Whites dibekuk Tractor Boys. Pada pertandingan yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Ipswich unggul 2-0 duluan di babak pertama lewat Semi Semodik di menit ke-31 dan Liam Delap di menit ke-43. Rodrigo Bentancur memperkecil skor di menit ke-69. Skor 1-2 untuk kemenangan Ipswich pun menghiasi pertandingan. Gagal menang, Tottenham tertahan di posisi ke-10 klasemen Liga Inggris dengan 16 poin dari 11 laga, sementara Ipswich di posisi ke-17 dengan 8 poin. Chelsea versus Arsenal tuntas 1-1. Bermain di Stamford Bridge, tidak ada pemenang dalam partai derby London antara Chelsea versus Arsenal. Skor akhir 1-1 menghiasi pertandingan. Seluruh gol tercipta di babak kedua. Arsenal memimpin duluan lewat Gabriel Martinelli di menit ke-60. Pedro Neto berhasil menyamakan skor di menit ke-70. Sama-sama menambah 1 poin, Chelsea tetap di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 19 poin dari 11 laga, unggul 1 angka dari Arsenal di posisi keempat. Di laga lainnya, Nottingham tumbang 1-3 dari Newcastle. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 12 gol. Roma versus Bologna, Serigala Ibu Kota tumbang di kandang 2-3. AS Roma versus Bologna tersaji di Olimpico. Tim tamu unggul lebih dulu lewat aksi Santiago Castro di menit ke-25. Roma menyamakan kedudukan berkat gol El Shaarawy di menit ke-63. Gol Riccardo Orsolini di menit ke-63. Dan Jesper Karlsson di menit ke-77 membuat Bologna kembali menjauh. El Shaarawy mampu menipiskan skor berkat gol keduanya di menit ke-82. Tidak ada tambahan gol di sisa laga, Ilupi pun tumbang 2-3 di kandang. Dengan hasil ini, Roma kini terpuruk di peringkat ke-12 dengan 13 poin. Sementara untuk Bologna, tambahan 3 angka membawa mereka ke urutan ke-8 dengan 18 poin. Fiorentina versus Verona, hat-trick Kean menangkan La Viola. Bermain di Artemio Franchi, tuan rumah unggul cepat di menit ke-4 lewat aksi Moise Kean. Verona menyamakan kedudukan di menit ke-18 lewat aksi Suat Serdar. Memasuki menit ke-59, tuan rumah kembali unggul lewat gol kedua Kean. Hat-trick Kean di penghujung laga menegaskan kemenangan La Viola. Skor 3-1 untuk kemenangan La Viola menghiasi pertandingan.
Dengan hasil ini, Fiorentina naik ke posisi ketiga dengan raihan 25 poin, sementara Verona tertahan di posisi ke-14 dengan raihan 12 poin. Lazio raih poin sempurna di kandang Monza. Bermain di Stadio Brianteo, kedua tim hampir berimbang di sepanjang pertandingan. Gol Mattia Zaccagni di menit ke-36 menjadi pembeda di laga ini. Skor 0-1 untuk kemenangan Lazio menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Lazio kini naik ke peringkat kelima dengan raihan 25 poin, sementara Monza tertahan di posisi ke-19 dengan raihan 8 poin. Inter versus Napoli berakhir tanpa pemenang. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter Milan harus puas bermain imbang 1-1 dengan Napoli dalam lanjutan Liga Italia. Hasil ini tidak lepas dari gagalnya eksekusi penalti dari Hakan Calhanoglu. Di laga ini Napoli mampu unggul lebih dulu di menit ke-23 lewat aksi McTominay. Inter menyamakan skor di menit ke-43 lewat aksi Calhanoglu. Hasil ini membuat Napoli masih di puncak klasemen dan kini punya 26 poin, sementara Inter turun di posisi keempat dengan 25 poin, cuma kalah selisih gol dari Atalanta dan Fiorentina. Mallorca versus Atletico, gol Alvarez menangkan Los Rojiblancos. Bertandang ke kandang Real Mallorca, Estadi Mallorca San Moix, Atletico mampu meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal di laga itu dicetak oleh Julian Alvarez di menit ke-61. Kemenangan ini membawa Atletico ke urutan ketiga dengan 26 angka, sementara Mallorca di urutan ke-9. Pasukan Jago Barasate meraih 18 poin. Real Sociedad versus Barcelona, Los Culés keok. Barcelona menelan kekalahan keduanya di La Liga 2024-2025. Melawat ke markas Real Sociedad, Los Culés tumbang 0-1. Gol tunggal di laga ini dicetak oleh Geraldo Becker di menit ke-33. Dan dengan hasil ini, El Barça masih kukuh di puncak dengan raihan 33 poin, sementara Real Sociedad naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 18 poin. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-13 hari ini. Real Betis bermain imbang 2-2 dengan Celta Vigo. Getafe kalah 0-1 dari Girona. Valladolid bermain imbang 1-1 dengan Bilbao. Hasil Bundesliga pekan ke-10 hari ini. Leipzig bermain imbang 0-0 dengan Mönchengladbach. Augsburg bermain imbang 0-0 dengan Hoffenheim. Stuttgart kalah 2-3 dari Eintracht Frankfurt. Heidenheim kalah 1-3 dari Wolfsburg. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dan Omar Marmoush dengan torehan 11 gol. AS Roma pecat Ivan Juric. AS Roma sudah hilang kesabaran dengan kinerja Ivan Juric sebagai pelatih. Ilupi baru saja memecat sang pelatih. Pencarian pelatih baru akan dilakukan manajemen Roma selama jeda internasional 2 pekan ini. Roberto Mancini digadang-gadang bakal jadi pengganti Juric. Ipswich Town akhiri puasa kemenangan 22 tahun. Kemenangan atas Tottenham Hotspur berakhir besar untuk Ipswich Town. Bahkan ini adalah kemenangan yang begitu dinanti pendukung Ipswich, karena mereka sudah puasa kemenangan di Premier League selama 22 tahun. Kemenangan terakhir didapat dengan skor 1-0 atas Middlesbrough pada April 2002. Perpisahan manis Van Nistelrooy. Ruud Van Nistelrooy menjalani pertandingan terakhirnya sebagai pelatih sementara Manchester United sebelum kehadiran Ruben Amorim dengan memimpin kemenangan Setan Merah atas Leicester.
Di bawah kepemimpinan Nistelrooy, MU mendapatkan hasil yang positif. Usai pertandingan melawan Leicester, Nistelrooy mengaku belum mengetahui kejelasan masa depannya di MU saat tim ditangani Amorim. Manuel Neuer pembelian terbaik Bayern Munich. Bila seseorang menyusun daftar transfer pemain terpenting Bayern Munich dalam 15 tahun terakhir, mungkin ada beberapa nama top dalam daftar tersebut. Mungkin tak banyak yang menganggap bahwa Manuel Neuer adalah salah satu transfer tersukses Bayern Munich. Akan tetapi Karl-Heinz Rummenigge, selaku mantan presiden klub Bayern itu, menganggap bahwa Neuer layak disebut sebagai salah satu transfer tersukses klub. Neuer telah mengabdi untuk di Bavarian selama kurang lebih 13 tahun dan berhasil mempersembahkan banyak gelar juara. Ditekuk Mainz, Nuri Sahin minta timnya berbenah. Borussia Dortmund mengalami kekalahan tandang keempatnya di Bundesliga saat mereka ditekuk 3-1 oleh Mainz. Nuri Sahin merasa bahwa kartu merah yang diterima Emre Can berkontribusi pada hasil yang tidak diinginkan tersebut. Di Borusan terlihat kelelahan di tengah jadwal pertandingan yang padat. Kekalahan tersebut membuat Dortmund kini tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Bundesliga. Sahin meminta timnya untuk berbenah untuk pertandingan selanjutnya setelah jeda internasional. Ex-kapten Jepang heran lihat orang Belanda makan nasi dan mie goreng. Mantan kapten Jepang Maya Yoshida menceritakan pengalamannya ketika berkarir di Belanda. Menurut Yoshida, dia merasa heran melihat orang Belanda makan nasi dan mie goreng yang merupakan kuliner asal Asia. Ketika melitinya, Yoshida mendapati itu adalah sisa-sisa masa ketika Indonesia dijajah Belanda. Kendati optimistis, Jepang akan mendapat poin penuh saat bertarung di Jakarta. Yoshida mengingatkan pelatih Hajime Moriyasu tidak meremehkan Indonesia. Gelandang Lazio dipanggil timnas senior Italia untuk kali pertama. Gelandang Lazio Nicolo Rovella mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior Italia untuk kali pertama di sepanjang karirnya. Sang pemain menunjukkan penampilan impresif di awal musim ini untuk klub ibu kota Italia yang membuatnya dipanggil menjadi salah satu anggota skuad Luciano Spalletti. Rovella telah mewakili timnas Italia di semua kelompok umur mulai dari U17 hingga U21, tetapi belum pernah bergabung dengan tim utama. Dibobol Cagliari 3 kali, Fonseca keluhkan pertahanan AC Milan. Paulo Fonseca menyoroti keroposnya lini belakang AC Milan usai bermain imbang 3-3 melawan Cagliari di lanjutan laga Serie A. Kegagalan Milan untuk meraih poin penuh membuat Fonseca kesal. Allenatore asal Portugal menyebut lini belakang timnya bermain sangat buruk, khususnya dalam duel untuk mempertahankan bola. Problem Milan di pertandingan tersebut bukanlah lini serang, tetapi pertahanan. Ini adalah langkah mundur. Kami tidak boleh kebobolan 3 gol kalau ingin meraih kemenangan, keluh Fonseca. Ruud van Nistelrooy bagikan pengalamannya jadi pelatih MU. Terlepas dari masa depannya di Old Trafford yang masih dipenuhi tanda tanya, Van Nistelrooy mengakui bahwa ia mendapatkan pengalaman yang menyenangkan usai kembali ke MU. Sebagai pelatih di musim panas tahun ini, Van Nistelrooy menyebut kebahagiaannya tidak bisa lepas dari koneksi yang baik antara dirinya dengan para pemain dan penggemar. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Ruben Amorim akan menjalani tugas pertamanya sebagai manajer United yang baru pada 11 November mendatang. Defender Tottenham ingin tinggalkan klub di bursa Januari nanti. Defender Tottenham Sergio Reguilon dikabarkan ingin mengakhiri kontraknya dengan klubnya di Januari mendatang guna mencari menit bermain yang lebih reguler di tim utama sepak bola di tempat lain.
Dua klub La Liga, Sevilla dan Getafe, sama-sama berminat dengan servisnya dan telah membuka pembicaraan perwakilannya. The Lily Whites nampaknya tidak akan menghalangi kepergiannya tersebut. Reguilon pernah berbicara tentang kepergiannya dari The Lily Whites dan menyebutnya aneh. Militao cedera ACL, Real Madrid diminta pulangkan Sergio Ramos. Cedera yang dialami Militao menjadi pukulan telak bagi Real Madrid. Mantan gelandang Real Madrid Guti pun menyarankan mantan klubnya untuk merekrut kembali Sergio Ramos yang saat ini tidak punya klub. Sergio Ramos tidak memiliki tim. Dalam situasi ini, saya jelas melihatnya dengan biaya nol. Dia baru saja bermain di Sevilla musim lalu dan tampil baik. Seorang pemain yang telah lama ada di tim, yang terus merawat tubuhnya, dan yang bisa menawarkan 6 bulan ini, kata Guti. Inigo Martinez harus diperbarui kontraknya bersama Barcelona. Salah satu kejutan paling menyenangkan dari awal musim Barcelona yang luar biasa adalah penampilan Inigo Martinez yang secara konsisten tampil hebat sejak pertandingan pertama dan telah memainkan sepak bola yang brilian sebagai bek tengah sekaligus memberikan kepemimpinan yang hebat di luar lapangan. Kontrak Inigo akan berakhir musim panas mendatang, tetapi pelatihnya tidak ingin dia pergi kemanapun. Flick jelaskan bahwa ia ingin melihat Inigo menandatangani kontrak baru dengan klub. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!